Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang lintasan asam karboksilat atau siklus C4 untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan Lahan Kering. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Maria Regina Roman dengan NPM 54220054 semester 6A, Program Studi Biologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timor Keva Manado. Dosen pengampu Ibu Welsiana. Yang pertama adalah pengertian, di mana lintasan asam karboksilat juga dikenal sebagai siklus C4 atau jalur Hertzsprung adalah jalur fotosintesis pada tumbuhan yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis dalam kondisi tertentu, khususnya di lingkungan kering atau panas. Siklus ini melibatkan beberapa langkah yang berbeda, yaitu fiksasi CO2 oleh PEP karboksilase di sel mesofil, pemindahan senyawa 4 karbon ke sarung berkas, pelepasan CO2 untuk digunakan dalam siklus Kelvin, dan regenerasi PEP di sel mesofil. Senyawa 4 karbon seperti oksaloasetat, malat, fumarat, dan suksinat yang mengandung 2 gugus karboksida. Lintasan ini dapat ditemukan pada yang pertama fotosintesis C4 atau pada tanaman, fungsinya untuk menangkap dan memusatkan CO2. Yang kedua siklus Krebs, ditemukan pada hewan atau tumbuhan, fungsinya untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Oksaloasetat, malat, fumarat, dan suskinat adalah senyawa antara intermediat dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang merupakan bagian penting dari metabolisme sel dalam menghasilkan energi atau ATP di mitokondria. Yang berikut siklus C4, di mana jalur alternatif fiksasi karbon dalam fotosintesis umumnya pada tanaman tropis seperti jagung, tebu, sorghum, dan lain-lain. Fungsinya untuk mengatasi kelemahan jalur C3 seperti fotorespirasi tinggi. Tujuan utama dari siklus C4 juga dikenal sebagai jalur Hertzsprung adalah untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis pada tanaman yang hidup di lingkungan panas dan kering dengan cara yang pertama, mengurangi fotorespirasi, mengoptimalkan fotosintesis di iklim ekstrim. Yang ketiga itu efisiensi penggunaan air lebih baik. Yang berikut adalah contoh senyawa asam dikarboksilat. Senyawa yang pertama adalah oksaloasetat. Rumus molekul adalah C4H4O5. Fungsinya sebagai fiksasi CO2 dan siklus Krebs. Senyawa yang kedua, suksinat. Fungsi utamanya adalah intermediat di siklus Krebs. Rumus molekul C4H6O4. Yang ketiga, malat. Rumus molekul adalah C4H6O5. Fungsinya yaitu sebagai perantara dalam fotosintesis dan Krebs. Yang keempat adalah fumarat. Rumus molekul adalah C4H4O4. Fungsinya sebagai intermediat di siklus Krebs. Yang kelima, aspartat. Rumus molekul adalah C4H7NO4. Fungsinya sebagai bentuk transminasi dari OAA. Yang berikut adalah keuntungan fotosintesis C4, di mana yang pertama, lebih pintar mengambil CO2.
yaitu mereka mempunyai cara khusus untuk menangkap CO2 lebih efisien, bahkan saat jumlahnya di udara sedikit, jadi mereka tetap bisa berfotosintesis dengan baik, meskipun CO2 tidak banyak. Yang kedua adalah lebih tahan panas dan kering, di mana karena pintar mengambil CO2, mereka tidak perlu membuka stomata atau puri-puri di daun terlalu lebar atau terlalu lama. Hal ini membantu mereka menghemat air dan tidak gampang kepanasan di cuaca terik. Yang ketiga, lebih sedikit sampah atau fotorespirasi, di mana mereka mempunyai cara untuk mengurangi proses fotorespirasi yang bisa menghabiskan energi dan mengurangi hasil fotosintesis. Jadi lebih banyak energi yang bisa dipakai untuk membuat makanan. Yang terakhir, tumbuh lebih baik di tempat panas, di mana karena semua keuntungan di atas tumbuhan C4 biasanya tumbuh lebih cepat dan lebih produktif di daerah yang panas dan kering dibandingkan tumbuhan biasa atau C4, C3. Yang berikut adalah kerugian C4, di mana yang pertama lebih boros energi. Tumbuhan C4 perlu mengeluarkan energi ekstra untuk memompa CO2. Jadi kalau CO2 banyak dan cuaca tidak terlalu panas, mereka jadi buang-buang energi. Yang kedua, butuh rumah khusus di mana sel-sel di daun mereka harus mempunyai susunan yang beda, yang mempunyai lebih rumit untuk dibangun dan dipelihara. Yang ketiga, tidak selalu lebih unggul, di mana kalau CO2 banyak dan cuaca dingin, tumbuhan biasa atau C3 malah bisa fotosintesis lebih cepat karena tidak perlu repot memompa CO2. Yang terakhir, lebih cocok di tempat panas. Tumbuhan C4 lebih banyak ditemukan di daerah panas dan kering, jadi kurang fleksibel untuk hidup di semua tempat. Yang berikut adalah skema fotosintesis tumbuhan C4. Pada skema ini menunjukkan dua tahapan utama dalam fotosintesis tumbuhan C4 yang terjadi di dua jenis sel yang berbeda pada umumnya, yaitu sel mesofil daun dan sel selundang berkas pengangkut. Yang pertama adalah di sel mesofil daun atau siklus Hertzsprung terdapat yang pertama CO2 masuk, karbon dioksida atau CO2 dari utara masuk ke dalam sel mesofil. Yang kedua, fiksasi awal oleh PEP. Hal ini CO2 kemudian difiksasi dan diikat oleh molekul PEP, fosfonoil pirufat, yang memiliki 3 atom karbon atau 3C. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim PEP karboksilase. Yang berikut pembentukan OAA. Hasil dari fiksasi ini adalah OAA aksa atau oksaloasetat, yaitu sebuah molekul dengan 4 atom karbon atau C4. Yang berikut perubahan menjadi malat, di mana OAA kemudian diubah menjadi molekul lain yang juga berkarbon 4, yaitu malat atau 4C. Yang berikut transport ke sel selundang berkas pengangkut, di mana malat atau 4C kemudian diangkut menuju sel selundang berkas pengangkut. Yang kedua adalah di sel selundang berkas pengangkut atau siklus Kelvin, terdapat yang pertama dikarboksilasi malat, di mana di dalam sel selundang berkas pengangkut malat atau 4C mengalami dikarboksilasi, yaitu melepaskan satu molekul CO2. Yang kedua, konsentrasi CO2 meningkat,
di mana pelepasan CO2 ini menyebabkan peningkatan konsentrasi CO2 di sekitar enzim rubisco, enzim kunci dalam siklus Kelvin. Yang ketiga, siklus Kelvin, di mana CO2 yang dilepaskan ini kemudian memasuki siklus Kelvin, serangkaian reaksi biokimia yang menggunakan energi dari ATP dan NADPH atau yang dihasilkan dari reaksi terang fotosintesis yang terjadi di membran tilakoid atau kloroplas untuk mengubah CO2 menjadi gula atau karbohidrat. Skema di sebelah kanan menggambarkan tahapan-tahapan dalam siklus Kelvin, mulai dari fiksasi CO2 oleh RUBP, pembentukan senyawa 3 karbon atau 3 fosfogliserat, redukasi menjadi G3P, dan regenerasi RUBP. Yang berikut pembentukan asam pirufat. Setelah melepaskan CO2, sisa molekul dari malat adalah asam pirufat atau 3C. Yang ketiga adalah transport kembali ke sel mesofil. Kemudian pirufat atau 3C diangkut kembali ke sel mesofil. Yang berikut adalah regenerasi PEP, di mana di sel mesofil asam pirufat atau 3C akan diubah menjadi PEP atau 3C melalui serangkaian reaksi yang membutuhkan energi atau ATP sehingga siklus Hatley-Slack dapat terus berkelanjutan. Yang berikut inti dari fotosintesis C4. Mekanisme C4 ini merupakan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan yang panas dan kering. Fiksasi awal CO2 oleh PEP karboksilase di sel mesofil sangat efisien, bahkan pada konsentrasi CO2 yang rendah dan tidak dihambat oleh oksigen. Dengan memompa CO2 ke sel selundang bekas pengangkut, tumbuhan C4 dapat meningkatkan konsentrasi CO2 di sekitar rubisco sehingga meminimalkan terjadinya fotorespirasi atau reaksi samping yang tidak efisien dan meningkatkan efisien fotosintesis secara keseluruhan. Baik, di samping sini terdapat 2 slide, yaitu menjelaskan tentang skema fotosintesis tumbuhan C4. Sekian dan terima kasih, inilah hasil pemaparan materi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh tulis pada komentar ya. Terima kasih.